Siapa yang tidak kenal dengan bis satu ini? Model bis yang di eranya dulu bisa dibilang menjadi bodi paling gagah dan keren di pasaran. Berkat modelnya yang berbeda dari bis lain kebanyakan, bahkan juga ada yang bertanya bodi single glass apa yang masih menjadi favorit dan masih terlihat menarik. Maka salah satu bis yang menjadi jawaban banyak orang adalah bodi satu ini. Ya, kini adalah bodi bernama Scorpion King garapan karoseri Tentrem Malang yang memiliki tampilan layaknya bis Eropa yang gagah dan elegan. Jadi sekarang mari kita bahas perjalanan dari bodi legend yang satu ini. Model bodi Scorpion King sendiri pertama kali hadir pada tahun 2010 lalu dari karoseri Tentrem Malang. Saat itu bisa dibilang menjadi desain bis yang paling menghentak pasar dan sempat mengejutkan banyak operator bis juga. Lantaran tampilan eksterior dan interiornya yang gagah, gahar, dan sangat elegan. Model ini sendiri mengadopsi tampilan bis Scania Touring yang hadir di pasar Eropa. Terlihat dari model kaca yang sama dan menyambung hingga ke grill depan layaknya bahasa desain dari truk Scania. Namun tentu tidak seluruh desainnya ditiru dan diadopsi oleh karoseri Tentrem, karena ada beberapa bagian yang dibuat berbeda dan disesuaikan dengan pasar di Indonesia. Jadi seperti inilah tampilan Scorpion King generasi pertama dari karoseri Tentrem. Tampilannya gagah dengan aksen identitas panel hitam di tengah fascia depannya, serta lengkap juga dengan spion tanduk gahar yang terpasang langsung di bagian atap dari bis ini. Spion ini merupakan bawaan asli dari bodi Scorpion King dan yang memiliki spion model seperti ini juga hanya produk dari karoseri Tentrem saja. Dan kalau tidak salah, yang pertama mengadopsinya adalah bodi Galaxy Series yang sudah keluar lebih dulu dari produk Scorpion King. Untuk bodi Scorpion King generasi pertama juga masih menggunakan model lampu depan yang lebar dan berwarna hitam seperti ini. Dan secara model terlihat sangat cocok dengan bahasa desain bodi ala Scania Touring yang elegan khas Eropa. Desain bodi sampingnya juga masih mengadopsi tampilan dari bis Scania Touring khususnya di bagian lekukan kaca sampingnya ini. Garis kacanya terlihat dibuat menyambung dari bagian grill depan hingga ke samping sini dan berakhir di kaca samping bagian belakang sana. Bodi Scorpion King juga punya ciri khas desain semi-floating roof karena pilar A-nya yang selalu dicat berwarna hitam. Jadi seakan-akan menyambung antara kaca depan dengan kaca sampingnya. Tidak ketinggalan adanya aksen kaca kecil di bagian bawah pintu depannya untuk mengawasi area blind spot di sebelah kiri kendaraan. Serta model fender rodanya yang berukuran lumayan besar dan tebal yang seakan-akan seperti over fender tambahan. Lalu untuk bagian bodi belakangnya masih mengadopsi tampilan ala bis Scania Touring juga yang kelihatan simpel namun tetap gagah seperti ini. Standarnya bodi Scorpion King generasi pertama menggunakan model stop lamp yang tipis dan terpasang secara vertikal. Meski ada juga yang memesan menggunakan lampu belakang milik Jetbus generasi pertama layaknya unit milik PO Menggala ini. Desain lekukan di bumper belakangnya juga terlihat jelas dengan desain yang masih serupa dengan tampilan depannya tadi. Adanya garis-garis ini juga membuat tampilan belakangnya terlihat jadi lebih berotot lagi. Lalu ciri khas lain dari bodi Scorpion King tentu ada pada aksen punuk yang lumayan besar terpasang di atap bagian depan ini. Punuk ini selain membuat tampilannya menjadi lebih gagah bisa berfungsi untuk melindungi kondensor AC-nya dari sabetan ranting pohon. Sebenarnya ada juga operator bis yang memilih untuk tidak menggunakan spion asli milik bodi Scorpion King. Contohnya seperti kebanyakan unit pesanan PO PCU yang memiliki penggunaan spion tanduk aftermarket yang modelnya seperti ini. Alhasil tempat dudukan spion aslinya diberikan penutup agar tampilannya jadi lebih rapi.
Lalu di sekitar tahun 2012 lalu, bodi Scorpion King akhirnya mendapatkan sentuhan facelift di beberapa bagian agar tampilannya menjadi lebih segar lagi. Dan yang mendapatkan ubahan ada di bagian lampu-lampunya, baik untuk lampu depan maupun lampu belakangnya. Untuk lampu depannya sendiri, modelnya berubah menjadi lebih kecil dan kini framenya berwarna silver. Namun secara penempatan masih sama seperti generasi sebelumnya dan terlihat pas juga dengan bahasa bodi Scorpion King yang sudah ada. Selain itu, lampu kabut di bumper depannya juga berubah, yang sebelumnya berbentuk bulat kecil kini menjadi kotak dan sedikit lebih besar. Sementara untuk lampu belakangnya diganti menggunakan model stop lamp milik Scania Touring aslinya yang bentuknya lebih lebar dan besar ini. Namun secara spek jadi meningkat lebih baik karena sudah menggunakan lampu LED baik untuk lampu kota, rem, maupun lampu sennya. Sebenarnya ada juga varian Scorpion King yang tidak menggunakan aksen punuk di atapnya layaknya unit milik PO&PM ini. Alhasil tampilan atapnya jadi polos dan lurus saja serta kondensor AC-nya jadi lebih terekspos kalau dilihat dari samping sini. Selain itu, model atap di atas kaca depannya juga dibuat sedikit berbeda karena jadi lebih tebal agar kesannya mirip seperti Scania Touring aslinya. Tapi kalian sendiri lebih suka bodi Scorpion King yang tampilannya seperti ini atau yang lengkap menggunakan punuk dan spion tanduk bawaannya? Kalau untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini ya. Scorpion King generasi pertama masih menggunakan desain dashboard yang simple namun kelihatan sangat ergonomis. Ini modelnya kelihatan membulat namun dengan panel konsol yang dibuat dekat dengan area pengemudinya. Dan diberikan permainan motif kayu juga agar tampilannya lebih menarik lagi. Tapi yang keren di dashboard Scorpion King ini ada fitur lover AC-nya pula yang dapat digunakan dan mudah dijangkau oleh pengemudinya. Jadi sebelum dashboard terbaru sasis Scania karoseri tentrem sudah punya duluan fitur lover AC seperti ini. Hal unik lain ada di model skat partisinya yang bentuknya cukup tebal dan di atasnya memiliki permukaan yang rata. Alhasil bisa digunakan untuk menaruh barang atau snack milik penumpangnya. Sementara untuk model ducting dan plafon tengahnya sendiri masih cukup simpel seperti ini. Dan di generasi pertama masih menggunakan lover AC yang model kotak berwarna abu-abu ini. Sementara untuk bodi Scorpion King generasi kedua di bagian interior mendapatkan beberapa ubahan. Mulai dari model dashboardnya yang kini berubah menjadi lebih kecil dan rendah dengan desain yang masih tetap serba membulat. Namun konsol tengah untuk tempat tombol-tombolnya kini jadi lebih jauh dari jangkauan sang pengemudi. Dan tempat dari speedometernya jadi lebih timbul karena model dashboard yang lebih rendah. Selain itu, model lover AC penumpangnya juga jadi berubah menggunakan yang berbentuk oval seperti ini. Lovernya sama seperti Jetbus generasi pertama, namun secara fitur sudah sama lengkapnya. Memang hadirnya bodi ini di saat itu menjadi penghentak pasar karena tampilannya yang berbeda dengan bis yang sedang beredar. Desainnya yang gagah dan elegan juga membuat banyak operator yang akhirnya kepincut untuk suka dan ikut menggunakan bodi ini pada jajaran armada mereka. Jadi siapa nih kira-kira di antara kalian yang masih memfavoritkan bodi bis yang satu ini? Coba absen di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan adios.